Ya kita generasi milenial juga jangan cuma kebanyakan komplain tapi nggak bisa buat apa-apa. Tapi ya kalau bisa melakukan sesuatu lah. Ketika kita ada event di masyarakat saya pilih cari tempat yang paling jelek di tempat itu. Jadi bukan tempat yang buruk. Kalaupun ada warga masyarakat yang rumahnya baik, jangan cari tempat kalau ada yang dekat pembuangan sampah gitu loh kan, atau yang paling kotor lapangan kita taruh di situ. Malam ini kita lagi nyobain kiriman kopi ini dari Why Not. Kopinya lumayan oke. Layak coba lah ya. Ya, teman-teman udah berapa kali nyoba. Ini ada 2 varian yang dikirim, ada cold brew, kopi hitam bagi yang suka single origin ya. Teman-teman harus nyoba karena kopinya recommended. Saat ini kan sebagian orang, dan mungkin nanti Mas bisa membenarkan asumsi gue apa enggak gitu. Maksudnya gini, orang mulai cenderung untuk merasa bosan ya sama politik ya, sama relasi antara pejabat yang dipilih dengan yang mewakilinya gitu. Nah ini kan sebetulnya, ini yang pengen gue tahu dari lu, Bin. Sebetulnya apa sih yang lo rasakan, lo temui pada saat lo ngelola rumah aspirasinya Pak Sarwono gitu ya? Ya pada waktu itu kan kita masih best case lah ya, uji coba ya. 2024 itu kan presiden baru dipilih langsung. Undang-undangnya begitu. Termasuk salah satunya adalah DPD. Kalau partai politik kan masih ada mekanisme, dualisme mekanisme, atau partai ada calonnya. Tapi yang lebih clear itu adalah DPD dan presiden. Nah pada saat itu gagasan sendiri sebenarnya muncul dari Pak Sarwono, karena bicara proses demokrasi langsung yang waktu itu baru dimulai. Artinya bagaimana antara yang dipilih dan yang memilih ada hubungan, tidak hanya hubungan politik tapi juga hubungan emosional. Jadi aspirasi, ya aspirasi itu, karena komitmen ini kan komitmen politik itu jangka panjang selama menjabat kan gitu. Artinya ada istilah kan, jangan sampai ketika dipilih lupa kan gitu. Nah, bagaimana membangun ketidaklupaan itu satu sama lain memang harus dimulai dari calon atau dari wakil rakyatnya yang punya komitmen kan gitu, untuk bagaimana ikatan aspiratif itu, ikatan emosional terus dibangun kan gitu. Kayak pada saat itu dimulailah dengan membangun form aspirasi. Jadi formulir aspirasi dengan ada pilihan. Pertama adalah dia berpartisipasi dalam memilih. Yang kedua, dia berpartisipasi untuk membantu pemenangan. Yang ketiga, dia berpartisipasi untuk berkontribusi dengan kebutuhan pemenangan. Apakah itu alat peraga gitu, atau hal-hal yang lain. Nah, jadi disitulah terpilih. Form aspirasi itu kita daftar dalam sebuah data di sistem yang kita bangunkan gitu loh kan. Jadi terlihatlah apa aspirasi dari daerah ini, aspirasi apa secara gender, secara aspirasi, secara kewilayahan, kita tahu letak-letaknya di mana apa orang-orang yang mendukung itu. Dan itu kita mulai jaga komunikasi dari mulai proses pemilihan secara politik itu sampai Pak Sarwono dalam hal ini jadi di Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ketika jadi artinya yang lo ceritain tadi itu sebetulnya pada saat awal ya, proses. Awal. Jadi komitmen itu dibangun dari awal. Nah, ketika dibangun dari awal, kebetulan kan perwakilan daerah itu ada kantor perwakilan di provinsi masing-masing. Yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Pemda difasilitasi dari kantor penghubung lah. Nah, kita ada difasilitasi. Nah, disitulah tempat masyarakat berpartisipasi, masyarakat provinsi masing-masing yang mewakili itu hadir di kantor itulah, yang dimana ada representasi staf yang bisa berkomunikasi langsung, dan kalau ada hal juga menyangkut kebijakan, menyangkut aspirasi yang pada masuk regulasi, ya lalu kita bawa ke kantor. Tanggapan
tanggapan orang gimana, Bin? Maksudnya gini, model begini kan mungkin sudah pernah juga dilakukan sebelumnya ya. Gue nggak tahu benar apa nggak, asumsi gue. Paling nggak misalnya di beberapa anggota DPR juga mulai sudah mencoba melakukannya. Nah, kan tantangannya gini, ketika lo membuka ruang, terutama bagi partisipasi, bagi aspirasi, itu kan sebetulnya lo naikin ekspektasi mereka kan. Iya. Nah, konsekuensinya kan juga lo harus mampu mengelola aspirasi. Nah, apa sih yang lo temuin waktu itu? Ya memang banyak ragam aspirasi ya. Jadi ya akhirnya kita menemukan juga aspirasi itu bukan dalam konteks kebijakan, bahkan ya ada hal yang berkaitan menyangkut kebutuhan basic need dari masyarakat itu sendiri, yang kan masyarakat itu kadang-kadang tidak punya akses. Contoh lah, ketika masyarakat sakit, dia mau berobat, banyak fasilitas negara gitu yang bisa diakses masyarakat, tapi mereka ada sumbatan ketika masuk. Nah, disitulah fungsi kita, jadi membantu mereka, bagaimana kita dampingi mereka untuk mendapatkan akses yang memang sudah ada dan sudah dilayani oleh pemerintah. Salah satunya itu, apakah itu kesehatan ataupun kendala-kendala yang lain, termasuk juga pendidikan, kan gitu, banyak akses gitu. Nah, ada hal juga yang sampai ada hal yang menyangkut pribadi ya kan gitu. Ya kita harus melayani dengan, ya memang kita harus punya passion. Ketika kita tidak punya passion, pasti yang ada kan kita bisa melayani psikologis masyarakat dari mulai keluhan kebijakan sampai keluhan pribadi, ya kita harus layani dengan happy lah kan. Dan ya kita kayak dokter lah. Ketika orang curhat, ya ketika orang mengeluh, ya kita harus tampung dengan baik. Nah, kita yang pilah-pilah mana ini yang harus kita selesaikan lewat kebijakan, mana ini yang kita harus lakukan secara kolektif masyarakat, gitu. Atau kita bisa eksekusi secara pribadi-pribadi. Jadi kalau itu bisa dilakukan, contoh masalah lingkungan, kan? Ya kita bisa kolektifkan, kerjasamakan dengan masyarakat di lingkungan tersebut. Jadi kita memfasilitasi mereka. Nah, biasanya kita juga memberikan koneksitas kepada lembaga-lembaga yang memang konsen di bidang itu, apakah NGO atau pemerintah yang konsen di wilayah-wilayah itu. Nah, kita komunikasikan sehingga program-program itu bisa berjalan di masyarakat. Tapi kalau udah menyangkut urusan pribadi, ya kita juga semampu kita yang menyelesaikan masalah-masalah publik. Intinya bahwa jangan masyarakat itu kita tolak. Oke. Gitu intinya. Bahwa kita tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat, itu soal lain. Tapi ketika kita temui dengan mereka, kita menjelaskan mereka mengerti, akhirnya mereka juga punya kesadaran yang sama gitu. Oke. Dan itu kan konsekuensi masih duit ya. Duit ya. Iya kan? Artinya ketika orang datang, apalagi persoalan-persoalan yang sifatnya basic services lah katakanlah gitu, nggak bisa sekolah, ada keluarganya yang sakit, ada apalagi ya kebutuhan-kebutuhan yang perlu cash gitu. Itu duitnya dari mana gitu? Iya, kalau ya makanya kita siasati kalau dari, ya memang ada sebagian memang harus finansial ya yang kita keluarkan. Tapi kalau ya biasanya sih dari honorarium pribadi beliau ya. Tapi itu kan kita yakin tidak cukup lah. Ya. Karena dari sekian ya suara beliau itu kan hampir 1 juta lah kan gitu loh. Kalau yang datang hampir tiap hari itu mungkin tidak kurang dari 50 sampai 70 orang per hari. Dan bisa bayangin kalau kita layani dengan finansial dia pasti punya kendala. Karena saya pernah coba suatu ketika ya sampai beliau sendiri pas waktu itu ya honorariumnya habis lah kan gitu. Jadi ya kecil lah. Ada yang ini mungkin buat ongkos pulang, buat ada yang beli obat 100-200, ini gedenya 300 itu ternyata sebulan itu minus penghasilan beliau. itu kenyataan kan gitu. Sampai beliau bilang ya sisa-sisain dong buat saya punya bensin. Ibu marah katanya kan gitu loh. Ya mohon maaf ya, ini kita atur lah. Ini kita cari formula. Ya kalau sebetulnya pendidikan, kalau seandainya di sini ya kita cari lembaga-lembaga yang berikan beasiswa. Nah, kita punya akses, kebetulan ya beliau itu mantan pejabat sebelumnya, artinya kan aksesnya lumayan banyak gitu. Jadi kita gandengkan dengan apakah itu BUMN atau kementerian atau lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa. Kita dampingi masyarakat yang bisa jahit, apalagi anak-anak yang cukup secara prestasi baik. Begitupun kesehatan. Ada lembaga-lembaga memang yang memberikan kesehatan gratis kan gitu. Apakah dari mulai penyakit yang paling
ya sederhana gitu sampai mungkin ada operasi gitu. Ada juga lembaga-lembaga yang memberikan itu secara gratis. Nah, kita akseskan mereka ke situ. Dan saat itu belum ada BPJS kan? Belum ada BPJS. Jadi kayak contoh ada lembaga yang kasih itu memberikan itu. Jadi kita memfasilitasi masyarakat dengan akses yang kita tahu. Jadi ketika kita tahu problem masyarakat, lembaga mana yang kita bisa bekerja sama kan gitu. Nah, ternyata lembaga-lembaga itu sangat suka juga, termasuk masalah-masalah mikro kayak usaha ekonomi, ada kredit mikro dari koperasi atau lembaga-lembaga yang konsen di situ kita kerjasamakan. Nah, inilah yang pada akhirnya ya ketika kita memfasilitasi uang itu bukan segala-galanya. Artinya itu mereka paham ternyata ya bisa ya gitu. Jadi kita tidak terlalu terbebani dengan masalah finansial kita. Begitu. Lo niatnya gimana, Man? Ini kan gua anggap ya lo nggak gua anggap sebagai wakil anak muda ya, tapi paling nggak kan generasi kita beda ya. Kalau lo ngeliat politik sekarang gimana sih? Politik sekarang ada secara umum ya. Kalau sekarang sih secara umum ya mungkin kalau kita bicara dari segi keterbukaan sangat terbuka ya. Cuma ya itulah mungkin karena terlalu terbuka juga kadang-kadang ada beberapa hal yang kalau dibilang kayak overlapping gitu loh. Dalam artian ya sebenarnya kalau bicara politik bagaimana bertarung gagasan, bertarung ide kan. Ya tapi karena terlalu terbuka juga bahkan kadang-kadang ada yang menyerang pribadi atau bahkan lebih daripada itu. Itu sih yang mungkin perlu menjadi perhatian juga ya. Tapi di lain sisi kalau untuk sekarang mungkin dari zaman abang-abang dulu 98 ya keterbukaan siapapun bisa jadi. Misalnya kalau dulu kan mungkin keterbatasan ya masih akses. Yang 98 dia. Iya. Kalau dulu kan demokrasinya belum terbuka seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita bersyukur juga lah ya asal dari perjuangan abang-abang siapa saja bisa menjadi pemimpin, siapa saja bisa mencalonkan diri dan lain segala macam. Persoalan ada masalah yang lain-lain di balik itu ya memang nggak ada sesuatu yang bisa terlalu sempurna ya. Tapi ya jadi tanggung jawab kita masing-masing loh. Maksudnya ya kita generasi milenial juga jangan cuma kebanyakan komplain tapi nggak bisa buat apa-apa. Tapi ya kalau bisa melakukan sesuatu lah. Minimal kita belum berbuat sesuatu yang lebih. Kita punya ide, punya gagasan ya diutarakan aja gitu aja kan. Yang simpel. Gue penasaran apa sih yang membuat lu pengen jadi PNS, Bos? Atau ini kecelakaan sebetulnya? Lu sebetulnya nggak bercita-cita jadi PNS sebelumnya, tiba-tiba di tengah jalan lu PNS. Doa orang tua kayaknya. Doa almarhum orang tua. Jadi kalau PNS ya sebenarnya dulu kan kerjaan basic sebelum PNS ini cerita dulu ya. Itu kan ya wartawan lah ya. Ada senior Bang Jimmy, temannya Bang Syarwini, Bang Danar juga. Itu kan sempat kerja menjadi wartawan gitu lah. Terus berjalannya waktu sempat juga di El Sinta walaupun nggak terlalu lama. Terus tiba-tiba habis moratorium kalau nggak salah moratorium tahun pertama dibuka, abang saya kebetulan ada yang PNS juga kan. Jadi dia nawarin tapi yang pertama itu nggak terlalu tertarik lah. Begitu tes yang kedua 2018 itu dibilang lagi udah tes aja langsung biar inilah maksudnya dalam artian ya kita nggak bisa pungkir juga ya. PNS sekarang nggak kayak PNS zaman dulu lah dalam artian ya sekarang lebih sejahtera lah ya. Abang ada istilahnya omongan ke situ juga lebih enak segala macam ya udah orang Papua itu diberi porsi lebih spesial gitu dalam artian ada semacam afirmasi untuk putra-putri Papua dan Papua Barat yang ingin mengabdi untuk bangsa dan negara dibuka peluang lebih luas daripada kesempatan dari orang-orang yang umum gitu lah ada putra-putri Papua disabilitas dan juga olahragawan gitu kan afirmasi itu kan. Nah dari situ berangkat sebenarnya agak bingung ya maksudnya mau jadi PNS di kementerian apa gitu karena memang dari kecil sih cita-citanya bukan jadi PNS ya jadi wartawan perang kalau makanya gitulah makanya masuk HI kan. Cuma saya ingat ada satu lembaga yang ada beberapa senior juga yang kerja di situ dan kalau menurut saya untuk tetap menjaga nggak mau bilang idealisme ya nanti dibilang sosokan tetap menjaga prinsip gitu kan prinsip saya ada nih satu lembaga dulu namanya UKPPIP yang kemudian bermetamorfosis jadi BPIP. Ya udah daftar di situ dan kemudian ikut prosesnya segala macam ada beberapa tahapan gitu cukup panjang sih ya ada sampai tes Badan Intelijen Negara juga dan lain segala macam tembus dan lolos ya puji Tuhan bisa masuk.
Ya tapi dibilang bangga, dibilang nggak bangga, bangga sih pastinya bangga ya. Tapi kan istilahnya kalau dibandingin sama teman-teman yang bertarung umum itu, saya lebih khusus gitu lah, dalam artian spesial gitu. Karena ya dapat jalur khusus afirmasi tadi, dan ya saya merasa punya diri sebagai anak Papua gitu kan, yang istilahnya masuk menjadi PNS karena pakai jalur Papua, ya ada keterpanggilan gitu lah untuk ya kalau ada apa-apa untuk disuarakan terkait dengan isu-isu. Mungkin dalam artian ini ya yang berkaitan dengan ideologi tentunya kan, yang harus disuarakan dan diinfokan ke orang-orang di lingkaran tempat kerja dan lembaga saya itu. Nah, Gitu sih. sekarang lu ngeliat di dalam gimana setelah selama ini jadi wartawan, lu kan melihat banyak hal, lu pasti juga tahu bahwa ada beberapa tantangan lah tentu saja di dalam penyelenggaraan pemerintah, masyarakat sudah semakin terbuka. Sekarang lu di dalam, lu apa yang lu lihat? Ya istilahnya kalau kita mau menjaga prinsip yang menjadi pegangan kita, ya nggak bisa terlalu ditegakkan juga, dalam artian ya segala sesuatu mesti cair gitu kalau di dalam sendiri. Cuma kalau dengar cerita dari yang PNS-PNS yang lebih senior dan lain segala macam, ya era sekarang ini agak lebih ketat dalam artian kalau dulu mungkin PNS itu terkenal dengan suka, ini oknum ya maksudnya, suka datang lama, pulang cepat segala macam. Nah kalau sekarang ya datang telat pulang cepat gitu kan istilahnya. Nah kalau sekarang ya memang benar-benar dituntut untuk bekerja. Cuma ya mungkin memang karena birokrasi ya, jadi senioritas dan lain segala macam itu masih sangat diperhatikan, dan kadang-kadang kita yang punya gagasan pun ya udah simpen aja dulu sampai nanti kita mungkin di posisi tertentu baru kita bisa implementasikan. Asik, jadi dia gitu. bisa kekuatan dia. Jadi gitu sih. Nanti awas tiba saatnya gua berkuasa. Bukan gitu. Maksudnya bukan gitu dalam artinya. Karena kita bicara ideologi, bicara dasar negara ya. Mungkin kadang-kadang ya udah jadi rahasia umum juga ya. Kadang-kadang mohon maaf ya. Pancasila kalau kita bicara dasar negara, padahal Undang-Undang 12 2000 berapa saya lupa tentang struktur hukum itu kan, ya memang sumber dari segala sumber hukum itu Pancasila, tapi kadang-kadang itu hanya masuk di konsideran aja. Tapi ketika kita lihat kebijakan di dalam, ya mohon maaf ya, kalau bisa cek ya beberapa undang-undang itu kan bertentangan dengan apa yang diamanatkan oleh dasar negara kita ini. Ya kalau sekarang sih justru harus lebih di kebijakan-kebijakan sih. Dalam artian ya mungkin Pancasila itu dijadikan benar-benar sumber dari segala sumber hukum. Dan semua kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan dari pusat sampai ke daerah ya harus bukan cuma sekedar ditulis. Tugasnya apa sih Mas di BPIP itu? Kalau di BPIP ya karena di bagian pengkajian dan materi ya, itu sih membuat semacam materi-materi, standar materi, standar metode, standar bahan ajar. Ya terkait dengan pembinaan, tentunya ujung-ujungnya kalau zaman kita kembali ke zaman-zaman dulu kayak nation character building lah gitu. Bagaimana karena saya di aparatur negara kan di unit kerjanya itu kan, ya bagaimana menciptakan sebuah merumuskan gitu lah dari bahan-bahan sejarah yang sudah ada, bahan-bahan yang sudah ada, dan juga ada di kementerian lembaga lain yang sudah melakukan pembinaan, terus dirumuskan untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila agar tercipta itu nation character building itu di aparatur negara. Berat tugasnya. Sangat berat. Dan nggak bisa sendiri, istilahnya BPIP kan lembaga baru ya, walaupun dari UKP kalau kita hitung total-total udah 3 tahun ya sampai ke BPIP. Nah, cuma kan dibandingkan lembaga-lembaga lain yang udah lebih stabil, ya tiba-tiba kita datang, kita mau ngajarin mereka ya, mereka pasti atas apa lo gitu kan, baru kemarin sore udah berani gini-gini ya. Tentunya kan perlu kerjasama juga lah, istilahnya kalau kita bicara Pancasila gotong royong lintas lembaga. Sebenarnya nggak ada satu hal yang sulit kalau ada kemauan. Yang repot itu ya hal yang gampang sekalipun kalau nggak ada kemauan pasti akan dibikin sulit gitu aja. Ya anak muda tapi bijak bener ya. So bijak ini, so bijak. Kalinya sama orang tua ya. Jangan tua sebelum waktunya. Repot gitu. Nah kalau ini di tengah orang katakanlah pesimis gitu ya sama kehidupan politik, tapi lu sempat melihat ada praktek yang sebetulnya menarik kan yang bisa juga dikembangkan. Artinya orang bisa lo dekati, lu dengarkan aspirasinya, dan solusinya tidak perlu duit kan. Bisa lo sekedar
menghubungkan dengan pihak yang memang bisa ngasih solusi, dan itu kan memang seharusnya yang dikerjakan kan para pengambil kebijakan yang isinya gitu. Nah tapi menurut lo kenapa tuh sedikit banget gitu ya orang-orang yang duduk sebagai anggota DPP, anggota DPR yang mau melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Sang Sarwono? Ya sebenarnya ini kan menyangkut orientasi ya. Namanya kekuasaan itu selalu di atas. Nah, ada kesan ya ada terbangun feodalisme ya, namanya penguasa itu harus dihormati. Padahal dalam era demokrasi ini kan terjadi equal. Artinya ada timbal balik, ada kausalitas, dia nggak akan jadi penguasa kalau tidak dipilih oleh rakyat. Kan, gitu. Makanya ada anekdot kan gitu loh, antara pilkada sama pilkada kan, gitu, kan, gitu. Seperti itu kejadian. Anekdot kapan itu? Itu sebenarnya kalau saya ngelihat itu bahasa dalam dari rakyat ya. Bahwa itu fakta yang terjadi. Kalau kita melakukan sebenarnya berinteraksi, makanya dulu waktu ketika saya mendampingi Sarwono itu ada namanya di tingkat warga itu pos komunikasi masyarakat. Oh jadi ya, simpul gitu. Simpul. Jadi pos komunikasi masyarakat di tiap kelurahan gitu ada. Jadi disitulah mereka diskusi, mereka berkumpul. Jadi ketika kita mau berkumpul ada tempatnya, kan gitu. Nah disinilah kita. Jadi kalau mereka mau menyampaikan aspirasi juga bisa ke kantor aspirasi atau bisa ke kantor wakil rakyatnya. Kan gitu. Tapi disinilah tempat kita berinteraksi satu sama lain, tempat kita berdiskusi, curah pendapat yang ada di situ. Artinya lu sering datang ke lokasi itu? Iya. Bahkan ya terus terang aja mungkin kita nggak punya waktu libur Jumat apa Sabtu Minggu itu waktu yang memang jadi urusan membangun emosional. Ya contoh lah, kalau ada yang hajatan, nikahan, kawinan, sunatan, segala macam, bahkan ada kematian, kita mewajibkan diri untuk hadir. Nah ketika kita hadir itu, apalagi Sarwono yang hadir, mereka itu sangat dalam kesannya. Karena masyarakat itu ketika kita bisa ngambil hatinya, kesan sangat dalam, itu yang lain sudah nggak ada hatinya. Gitu. Apalagi duit, yang lain tidak ada hatinya. Trust ya? Trustnya itu percaya itu. Nah di situ sudah bahkan mereka ya mohon maaf ya kadang-kadang berkontribusi di luar kemampuan mereka sendiri kan gitu. Jadi kalau kita datang seperti di tempat rumah warga, ya mereka nanya, kalau bapak ini makannya apa ya? Kalau bapak kan biasanya makannya harus daging, harus ayam gitu. Padahal mereka sendiri belum tentu tiap hari makan daging, makan ayam. Seperti itulah kejadiannya. Nah tapi itu bagian dari partisipasi menurut saya kesenangan masyarakat ketika wakil rakyat mampu diakses, mampu mereka foto bareng, mampu bersalaman, bahkan mampu berkenalan dengan keluarganya, mereka punya kesenangan yang tidak bisa dihargai oleh apapun kan gitu. Inilah yang mestinya semua wakil rakyat, semua penguasa berinteraksi dan mereka akan menyampaikan apa yang ada di. Dan pemerintah tentu saja semestinya ya. Mestinya begitu. Nah memang persoalannya kan yang begini ini agak lelah ya. Kalau orang yang tidak punya passion kan gitu, orang tidak punya passion melayani, yang maunya dilayani, itu memang akan melelahkan. Beban lah ya pasti. Beban buat mereka. Tapi kalau kita punya passion itu, ya sangat menyenangkan. Nah mestinya kan habit ini yang oleh siapapun penguasa kita melakukan itu dan pasti akan terbangun trust. Dan artinya itu kan juga bisa ini ya, menurut gue sih bisa jadi model untuk melihat alternatif bahwa ini kan sekarang kalau orang bicara soal demokrasi kita mahal, demokrasi kita ekstrem liberal gitu, karena suara masyarakat dibeli putus gitu, pokoknya gue bayar deh di depan, habis itu kita nggak ada segala lagi. Nah sebetulnya kan gue nggak tahu ya gimana caranya agar itu menjadi satu model yang diambil gitu kan, faktanya kan sebetulnya belum kan, itu masih tergantung pada person kan. Misalnya kalau Pak Sarwono udah nggak jadi anggota DPD penggantinya belum tentu melakukan hal yang sama. Bahkan ya ketika ini efek positifnya ketika beliau menyatakan tidak mau menyalonkan lagi, masyarakat tuh kayak sedih gitu, sangat menyayangkan. Maksudnya beliau lanjutin dong kan gitu kan. Yang saya melihat bahwa itu realita masyarakat secara jujur gitu loh, mengatakan ketika mereka cinta terhadap wakil rakyatnya, cinta pada kalau sekarang kan kepala daerahnya kan gitu. Iya. Ini bukan interview loh, ini ngobrol. Lo boleh juga nanya ke gue juga boleh. Tapi gini mas, pokoknya si Sarbini tadi kan yang gue tangkap gini ya, sebetulnya masyarakat itu tergantung bagaimana perilaku mereka yang dikasih amanah untuk memegang jabatan. Nah kalau lo bilang tadi
ada tugas salah satu tugas lu adalah membuat katakanlah panduan, guidance, bacaan ke aparat pemerintah. Ini kan sebetulnya jadi PR besar nih. Lu punya mimpi apa, Mas? Nah, kalau gue bilang lu mau ngapain, itu kan bisa jadi lu belum kebayang kan, karena baru lu udah berapa lama di situ? 1 tahun lebih lah. Kayak baru 1 tahun lebih lah. Dan paling nggak lu punya impian nggak sih, Mas? Ya itu kalau impian mungkin ya. Jadi bukan jabatan loh ya impiannya. Jadi kalau impian gimana ya istilahnya ya? Kalau impian ke depan ya itu karena ini ya maksudnya kalau kita balik lagi karena kan selalu diingetin kita ya Bung Karno ingetin jas merah jangan selalu meninggalkan sejarah. Dalam artian gini sebenarnya kita harus cari tahu dulu sebenarnya tujuan merdeka itu apa sih? Gitu aja sih. Enggak ini sederhana aja dalam artian. Gini loh. Kalau saya menangkap dari cerita-cerita dari baca dan lain segala baca nggak terlalu banyak, lebih banyak dengar cerita ya. Jadi dalam artian gini, salah satu yang sebenarnya mau diperjuangkan gitu kan terkait bicara karakter, makanya kan ya para pendiri bangsa kita lah ya. Saya nggak bilang founding father tapi para pendiri biar gak ada bias gender gitu. Jadi istilahnya ya karakter itu yang bukan dirubah, maksudnya karakter ya mental inlander, mental terjajah segala macam itu loh yang mau sebenarnya diperjuangin untuk dihilangkan. Ya memang kalau kita bicara merubah karakter orang kan itu nggak gampang, bahkan kita sendiri pun masing-masing punya karakter masing-masing dan nggak bisa dirubah sama orang lain, harus dari diri sendiri. Cuma kalau tadi terkait dengan impiannya ya itu membangun karakter national karakter building, dalam artian karakter kebangsaan kita itu. Dan ya, itu dimulai dari aparatnya karena gini, kalau tadi bicara Bang Sarbi ini bicara terkait pemimpin, kita mau ngomong ya, masyarakat Indonesia itu terbuka apapun, pattern dalam artian feodal secara kultur kita tuh masih ada, dalam artian masyarakat pasti melihat pemimpinnya. Kalau yang memimpin mereka baik, pasti mereka di bawah juga ngikutin. Walaupun memang ada inisiatif kan, kalau kita bicara pemimpin bukan bicara masalah jabatan ya, tapi bagaimana tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama di lingkungan mereka menjadi pattern gitu, menjadi yang diikutin gitu. Kalau ada kesempatan dan mau ngelakuin sesuatu, ya paling bagaimana caranya untuk memperjuangkan karakter kebangsaan itu, dalam artiannya yang menjadi nilai ini. Sebenarnya kan nilai Pancasila itu bukan dari luar terus kita adopsi segala macam. Itu yang dari masyarakat sendiri yang kita ambil, kita angkat, kemudian dirumuskan sama Bung Karno. Ya mau nggak mau walaupun ada polemik, harus kita akui bahwa yang merumuskan beliau kan, menjadi istilah Pancasila ya. Istilah Pancasila, dan kemudian ada rumusannya adalah kesepakatan, proses dialektika gitu ya, kesepakatan dari para pendiri bangsa kita. Ya itu kan memang diambil dari masyarakat kita, bukan diimpor dari luar. Ya bagaimana di tengah-tengah arus globalisasi dan segala macam yang ada sekarang itu bisa dimunculkan lagi. Ketika COVID itu kan hal-hal yang sederhana. Dalam artian ketika kita dinyatakan ada istilahnya ikut terserang pandemi bersama negara lain, ya yang dilakukan masyarakat kita yang kecil-kecil itu kan saling bantu ya. Itu contoh sederhana. Tapi bagaimana yang dilakukan ini kemudian jadi ada yang sosoknya gitu loh, kemudian diambil dan dijadikan contoh dan diambil menjadi satu kebijakan, itu kan akan lebih bagus ketimbang kita bikin kebijakan yang terlalu rumit, yang terlalu ribet, akhirnya masyarakat juga nggak ngerti mau ngelakuin apa, dan yang bikin juga bingung. Ini ngomongnya udah kayak sosialisasi di depan aparat negara, aparat pemerintah. Jadi ya itu kalau memang problem kayak ini kan kalau melihat pengalaman saya di operasi di lembaga kenegaraan, yang kurang ini kan sebenarnya keteladanan. Nah, karena contoh lah, masyarakat kalau seperti kita masyarakat kota ya, ketika kita main di kampung pasti atau mampir ke rumahnya, orang kampung tuh bilang, mohon maaf ya rumah saya jelek, rumah saya kritik kan gitu. Sebenarnya satu, dan yang kedua, ini sebenarnya buat kita ada batas kan. Karena kadang-kadang ya contoh mohon maaf, ketika kita para pengusaha atau para pejabat dan perwakilan rakyat ketika hadir di tempat-tempat tertentu kan menampilkan jarak. Apa itu dari atribut yang dia pakai gitu, atau dari kendaraan yang pakai kan. Ketika itu ada jarak, maka menjadi jaraknya terjadi. Nah, sebenarnya sekat-sekat ini itu dibatasi, termasuk obrolan. Kadang-kadang kan karena dia penguasa, kena berita, obrolan itu kan bahasanya bahasa tinggi, bahasa ilmiah kan. Nah, di masyarakat tuh nggak ngerti bagaimana kita mensosialisasikan sesuatu hal yang sebenarnya sederhana kan, tapi dengan bahasa yang nggak dimengerti. Makanya kalau contoh berbicara Pancasila segala macam itu, dia menerjemahkan sesuatu yang masyarakatnya apa maksudnya. Nah, yang paling baik itu adalah di samping keteladanan dia bisa menerjemahkan dengan bahasa rakyat paling sederhana. Gitu.
dipraktekkan. Itu akan lebih, masyarakat akan lebih sehati. Nah, daya dukungnya masyarakat kepada kebijakan akan lebih baik ketika tidak ada sekat. Tapi kalau ada sekat, kan yang terjadi begini, ketika ada acara pasti pejabat di depan kan, dibuatnya selalu begitu, di depan, di atas panggung, kan seperti itu kan gitu, dengan ya pernik-pernik yang beda antara di sana dengan di sini. Nah, waktu saya dengan Saron melakukan, ketika kita ada event di masyarakat harus pilih cari tempat yang paling jelek di tempat itu. Jadi bukan tempat yang buruk. Kalaupun ada warga masyarakat yang rumahnya baik, jangan cari tempat kalau ada yang dekat pembuangan sampah gitu loh kan, atau yang paling kotor lapangan kita taruh di situ. Sehingga bahkan menu pun ya kebetulan bila suka tempe tahu kan gitu. Kalau makan Pak, kasih aja tempe tahu kalau saya kan. Mereka juga lo makannya sama. Bener Pak, itu makannya tempe tahu. Ya memang disukanya tempe tahu kan. Ketika dia makan, ternyata dia merasa nggak ada jarak ya sama kita. Kesukaannya sama ya kan gitu loh. Walaupun di atas. Nah kadang-kadang masyarakat tuh perlu uji coba begitu. Nah kadang-kadang pejabat kebalik, masyarakat ditarik ke hotel, kan gitu. Ditaruh aktivitas yang ada di hotel yang mereka nggak ngerti. Yang terjadi gitu loh. Kalau buat penguasa itu biasa, yang rusak masyarakatnya. Karena membangun kultur baru. Ini yang mestinya dirubah polanya. Tapi kalau lo lihat di Pasar Wono itu bukan pencitraan ya. Iya. Memang dia begitu adanya. Begitu adanya. Karena kan sekarang trennya pejabat tuh seolah-olah tiba-tiba sangat merayat gitu di awal-awal, tapi habis itu ya nggak tahu juga aslinya gitu. Nah itu yang disebut fashionnya ya, kalau menurut saya kultur. Makanya keteladan itu kan bukan dalam konteks citra, kan gitu. Kalau citra itu kan ada sesuatu yang dibangun ya, yang dibangun dan dia sebetulnya jadi seolah-olah. Iya. Kalau ini natural saja. Ya artinya gini, kalau mau jujur, masyarakat Indonesia kan walaupun jabat sampai presiden sekalipun aslinya orang kampung. Iya. Kalau mau jujur, anggota DPR yang di Senayan gitu, penguasa termasuk yang di birokrat ini semuanya kan kecuali beberapa dinasti politik sih. Ya jadi. Tapi dinasti politik kan kalau nujung nenek moyang ini orang kampung. Ada yang orang kota. Artinya sebenarnya budaya kampung itu yang mayoritas kita emban oleh masyarakat Indonesia itu harus menjadi kebiasaan, jangan hilangkan juga gitu. Bahwa ada pemakluman dalam hal tertentu masyarakat juga paham. Tapi artinya kultur itu jangan seolah-olah gitu loh. Bahwa kita berjarak dari realita kehidupan nenek moyang kita, leluhur kita sebelumnya yang dari kampung itu kayak seperti itu gitu. Ini barusan gue rasain kopinya. Jadi kopinya menurut gue smooth ya, light, pahitnya nggak ada malam ini. Ini oke lah, ini keren nih ya. Ini recommended untuk yang suka kopi dan baru menyuka kopi pas. Sip lah. Yang suka kopi dingin mantap. Oke, Donald, thank you banyak ya. Siap. Jadi kita coba lagi kalau ada kopi lagi. Oke. Terima kasih.